Ini pertanyaan ditujukan kepada ketiga narasumber. Pertanyaannya, apa saja nilai-nilai yang antum dapatkan di Gontor, baik sebagai santri maupun sebagai alumni, yang mendasarkan dan menguatkan niat antum untuk mau berbisnis dengan tidak melupakan dakwah, dengan mendirikan pesantren dan memimpin lembaga pendidikan. Bismillah. Jadi karena kita sudah punya gen ya, Kuliatul Muallimin itu al-Islamiyah kan gitu. Gen kita kan ini kan memang di salah pendiri pondok modern Gontor Trimurti itu, bagaimana kita berdakwah kan gitu kan, Kuliatul Muallimin. Jadi gen itulah membawa kita tidak tinggal diam untuk berdakwah. Yang kedua adalah sentilan dari Kiai Syukri gitu kan, ketika seorang kita berbisnis fokus pada dunia tapi meninggalkan akhirat kita, apa bedanya, mohon maaf ini kan kata beliau kan gitu, apa bedanya dengan wedus kan itu, dalam arti kambing itu kan, kami juga kawin, kami juga mencari nafkah, kami juga makan kan gitu kan, di situ kan, apa bedanya kamu dengan dia kalau tidak ada nilai dakwahnya. Maka sentilan itulah membuat kami menjadikan itu tujuan utama kami, giroh kami gitu kan, di situ kan, bermanfaat untuk manusia itu ada giroh kami. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, bagaimana untuk berbantu keluarga. Sehingga yang lainnya nanti biarkanlah Allah yang akan memberikan atau memudahkan. Dan yang tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Agus Maulana, itu akan ditata Allah dengan sendirinya. Ditata Allah dengan sendirinya kalau kita membela agamanya Allah. Kalau kita mensiarkan Al-Quran, inilah keberkahan Al-Quran di situ. Dan itu kita rasakan sendiri. Dan benar-benar di depan semuanya doa-doa kami dimudahkan semuanya. Prosesnya nggak terlalu panjang, doa-doa kami inginkan itu di situ. Ketika kita ingat Allah, kita ketawakal pada Allah, dan itu yang memudahkan kita berbisnis itu di situ. Jadi keberkahan inilah yang kita cari, bukan hanya sebagai mendapatkan fungsi, tapi keberkahan yang kita cari. Begitu Ustaz kira-kira. Ustaz, saya sebetulnya ingin menyampaikan begini. Apa yang saya dapatkan hari ini 100% saya dapatkan di Gontor dulu. Artinya saya seperti ini bukan karena dari meja kuliah atau dari luar Gontor. Saya dapat ini benar-benar dari Gontor. Artinya misalnya gini, saya benar-benar tertanam banget di dalam jiwa saya bahwa kita waktu keluar SD disuruh pidato di depan anak-anak yang selama ini belum pernah kita lakukan, dan karena Gontor kita harus berani gitu, dan itu berani, dan kemudian itu saya terapkan, saya harus berani, dan benar-benar itu kemudian sampai pada titik saya berpikir saya harus berani, sampai toh kalau saya harus kehilangan nyawa, Bismillah, lillahi ta'ala. Itu titik terakhir tingkat keberanian yang harus kita punya. Dan kedua, disiplin. Gontor itu luar biasa mendidik kita. Disiplin itu jangan pernah diabaikan. Suatu ketika saya cerita sedikit. Waktu saya di Tanah Abang, dulu kita ngontrak anak-anak Gontor, jumlahnya itu saya pernah hitung ada 19 orang, dengan tipe 36 waktu itu. Mahsusun 36 di Uni sekitar 19 orang. Saya mencoba untuk berdisiplin. Saya waktu itu nerjemahin. Pagi saya jam 3:30 harus bangun. Jam 10 saya harus tidur. Itu udah teman-teman sudah jamak tahu. Pada suatu ketika saya jam 10 belum tidur. Teman-teman tuh mengingatkan, Gofar tidur waktunya. Saya tidur. Jadi kalau teman-teman misalnya main gaple atau nonton TV, saya nggak pernah ambil pusing. Saya tidur aja karena saya besok pagi harus mulai lagi beraktivitas. Dan saya junjung tinggi itu benar-benar disiplin yang diajarkan oleh Gontor. Dan alhamdulillah hari ini saya memetik buahnya. Itu ya barangkali yang nilai-nilai yang perlu kita tanamkan. Yang penting ya hanu aja. Ya, terima kasih. Mungkin kalau tentunya banyak hal yang kita dapat ya kalau kita mau kupas satu persatu. Tapi saya ingin memberikan satu penekanan bahwasanya doa dan doa dan restu dari
kiai, dari guru kita itu betul-betul sangat-sangat kita rasakan. Bahkan jauh kemudian itu terjadi ataupun terwujud setelah kita keluar dari Gontor. Saya ingin sedikit cerita ketika di Gontor kelas 5 menjelang kelas 6, saya diajak keliling Pak Kiai Sukri almarhum, Allah yarham, untuk melihat unit-unit usaha Gontor. Saya diajak keliling karena waktu itu saya sebagai wartawan di Itkon ya, sama majalah Pondok. Jadi melihat unit-unit slab, kemudian bertemu dengan para petani yang ada di situ, ada KUK dan segala macam, ya kita sepertinya tidak merasakan apa-apa, tapi sejatinya sebenarnya disitulah Kiai sedang memberikan motivasi, sekaligus tentunya memberikan doa-doa buat kita. Dan itu terbukti kemanapun saya dulu cita-citanya, karena dari Itkon itu wartawan, saya pernah melamar ke Republika, saya juga kuliahnya filsafat, saya juga kemudian kuliah S2 dan seterusnya, tapi ternyata jatuh-jatuhnya jadi pengusaha juga. Setelah saya amati, wah mungkin ini yang ditunjukkan itu, karena waktu itu alhamdulillah sempat dikasih pisang juga tuh, disuruh makan pisang sama beliau, saya makan, rupanya itu doa dan restu dari kiai, dari guru-guru kita yang ini semakin ke sini semakin eh, semakin luntur katakanlah tensi muatannya. Padahal ini sesuatu sangat luar biasa, maka ini yang perlu kita nasihatkan ataupun wariskan kepada generasi berikutnya, bagaimana meraih doa, meraih restu dari para kiai kita, dari para ustadz dan asatidz kita yang mengajarkan kita. Yang kedua, dari Gontor ini saya mendapatkan mentaliti siap dalam kondisi apapun dan ya tidak gampang gumoh gitu. Jadi eh, apa namanya? Karena gini, salah satu penyakit dari pengusaha ini adalah ketika usahanya belum begitu berkembang, tapi gaya hidupnya sudah melampaui usahanya. Nah, ini yang perlu kesiapan kita. Tapi kalau kita betul-betul mendapatkan kesiapan dalam pendidikan seperti di Gontor, maka itu akan bisa kita rem, akan bisa kita kendalikan. Jadi misalkan usahanya baru berjalan sekian, sudah mulai mau ganti mobil baru lah, sudah mulai beli beginilah, apalah dan segala macam, yang itu kemudian lebih kepada gaya hidup. Nah, disitulah kemudian bukan usahanya yang nggak berhasil, tapi kita tidak bisa mengendalikan diri dalam hal itu, sehingga tidak berimbang. Nah, ini lebih kepada sikap mental yang luar biasa di Gontor kalau kita dididik kesederhanaan, kemandirian, ya kan? Hal-hal inilah yang nampaknya betul-betul meresap. Maka alhamdulillah saya dua-duanya anak saya masukkan Gontor. Mudah-mudahan ini menjadi penerus-penerus saya, yang satu putri, yang satu putra, sekarang mudah-mudahan naik kelas 5 ya, udah mau Amin, pengumuman. amin, amin. Muhammad Yazid Al-Ghifari ya, amin, amin. Amin, amin.